Oke, pada video kali ini kita lanjutkan, yaitu menampilkan data berupa marker ya, data poin dari database ke peta. Kalau tadi di awal kita mencoba menampilkan marker seperti ini, kemudian data koordinatnya kita langsung tanam di sini, langsung masukkan di sini. Nah, pada video ini kita ambil datanya dari database. Oke, kita ke phpMyAdmin. Kemudian saya udah bikin nama databasenya ini dbGIS ya, atau saya ubah dulu aja dah, buat lagi GIS ya, GIS. Oke, GIS. Kemudian tabelnya, tabel misalkan tabel titik gitu ya, ininya 4 aja, 4 boleh. Pertama ID, kemudian nama titik ya, latitude, longitude. Nah, ininya untuk ID auto increment gitu, otomatis ya. Oke, kemudian namanya parser aja. Latitude juga sama ya, karena ada negatifnya, lebih gampangnya pakai ini aja dah ya, pakai parser saja, anggap string. Oke, kita save. Kemudian isikan datanya. Datanya yang pertama misalkan titik A. Kemudian di sini kita ke GeoJSON.io yang sudah dipakai sebelumnya. Kita coba bikin marker di sini, misalkan di sini 1. Nah, bisa dilihat ini latitude-nya. Latitude-nya kita kopikan ke sini. Latitude-nya, kemudian longitude-nya kita masukkan ke sini. Oke, kemudian yang kedua titik 2, titik B ya, titik B, anggap bikin 2 dulu aja. Latitude kita bikin lagi, misalkan di sini. Nah, ini yang tadi yang mana ya, yang 12 895, yang ini latitude-nya, kemudian longitude-nya, longitude. Oke, kita simpan dulu ya, kita lihat dulu. Ini nama titiknya, kemudian ini koordinatnya. Bisa juga ini misalkan di sini ada kategori dan lain sebagainya, itu tergantung dari project yang teman-teman buat lah, tergantung kebutuhan. Tapi untuk simpelnya seperti ini, titik A dengan koordinat latitude dan longitude seperti ini. Oke, kita ke project, kita setting dulu Laravel-nya, environment-nya. Di sini ada nama database-nya ya, GIS tadi. Oke. Jadi di sini di file environment, atau di mana ya? Di mana? Di sini di app-GIS ini, file environment itu ganti dengan GIS. Kemudian yang keduanya kita bikin
model dulu ya. Tapi di setting dulu ininya routernya, oke. Jadi ini saya udah bikin ininya ke titik, misalkan titik. Ini kontrolnya kita buat dulu, ini abaikan dulu ya. Ini titik, ini metodenya titik. Kita karena projectnya ada di app.gis, di sini udah dirubah, kita cd dulu, cd ini, langsung kita bikin controllernya dengan perintah php artisan mix ke controller, kemudian nama controllernya titik controller ya. Oke, sudah selesai dibuat. Kita lihat ya, app controller ini titik ini ya, seperti ini. Kemudian kita buat juga modelnya, kita buat juga model dengan perintah php artisan make model titik model. Oke, kita cek dulu ini model sudah ada ya. Titik. Nah, kita kembali ke sini, kita hubungkan kontrolernya ke routernya, titik controller, ini titik controller ya. Saya sebelumnya sudah bikin biar tidak terlalu bertele-tele. Oke, kita copy ke sini, kemudian kita bikin metode index di controller titik ada di sini, controller titik. Oke, kita bikin public function index, kemudian seperti itu. Jadi ini metodenya yang dipanggil di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan modelnya di masih controller ya. Controller kita lihat view-nya. Yang sebelumnya kita sudah punya home, ini kita coba di sini. Oke, go home. Kemudian di sini sudah selesai dulu sementara untuk kontrolernya. Kemudian untuk modelnya, model ini belum dipakai, silakan teman-teman tinggal copy saja. Ini all data ya, nama metodenya all data. Ini dari tabel titik. Ini kolom-kolomnya select, ini nama, latitude, longitude. Nah, ini untuk gambar belum versi seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan db-nya, tambahkan db dulu di sini. Oke, untuk model titik model itu seperti ini. Simpel saja ya, simpel. Jadi select dari tabel titik, kolomnya nama, latitude, longitude, cukup. Kemudian masuk ke controller, kita ke controller, mana tadi ya, ke titik controller. Oke, kita panggil dulu
modelnya. Oke, kita tambahkan dulu, kita panggil modelnya ya di controller seperti ini. Copy saja, udah buat sebelumnya. Ini titik model, kita sudah buat tadi titik model di sini. Isinya ini titik model, kemudian di controller titik model. Oke. Setelah itu kita bikin fungsi lagi di sini, namanya misalkan JSON gitu ya. Ininya JSON encode. Tapi kita di sini panggil dulu datanya ya dari model. Kita tambahkan dulu construct seperti ini di titik construct biar kebaca ya. Titik model. Oke, ini bisa digunakan di sini di JSON. Oke, kemudian kita panggil fungsi modelnya result titik model all data this. Kemudian ini nama modelnya all data, fungsi yang ada di metode yang ada di model ya, model di sini ini all data. Oke, kemudian kita tampilkan datanya di sini. Kemudian kita atur routernya kita atur titik, kemudian ininya ya, tambahkan lagi router di sini titik, misalkan JSON ininya. Di sana kan ada apa tadi? Di sini titik aja, boleh lah ya, titik di sini titik. Oke, kita tes dulu apakah berjalan atau tidak. Titik JSON ya, titik JSON. Salah, masih salah ininya. Controller di ininya titik controller titik. Nah, ini salah. Oke, sudah tampil datanya. Datanya sudah tampil. Kemudian kita coba di home, ke view-nya, kita tampilkan di sini ya. Cara menampilkannya seperti ini. Taruh ini ya. Ini kita menggunakan Ajax saja. Tapi sebelumnya ditambahkan dulu di atasnya. Ini untuk jQuery-nya versi yang saya pakai 351, atau bisa teman-teman download lah ya. jQuery. jQuery di sini download, atau CDN di sini 351. Kalau saya pakai yang ini. Oke. Sini kemudian config ready, karena saya suka males untuk ngetik, kadang-kadang untuk segini aja saya ketik aja di sini ya, on kira-kira fake ready tuh kan. Memang dipermudah ya, tinggal copy seperti itu.
Oke, udah. Selanjutnya kita tambahkan untuk manggilnya ya, sini menggunakan get.json. Oke, get.json. Oke, ininya titik, tadi kan apa tadi, titik ya, titik JSON. Oke, titik JSON. Kita coba dulu tes data, apakah ada. Oke, sudah ada, tinggal kita parsing, lakukan parsing ya. Caranya kita loop semua data di situ. Ya, ini udah pelan-pelan ya biar teman-teman ngerti. Oke, kita loop, kemudian kita tes dulu deh ya. Di sini alert gitu, data yang keberapa, kemudian datanya nama, misalkan nama ya. Kita lihat dulu apakah ada titik A, titik B. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke yang atas untuk pembuatan marker di awal cerita yang ini ya. Yang ini kita copy ke sini, yang L marker ya. Nah, L marker. Kalau ini kan langsung ditanam di sini. Kita ambil sekarang dari database. Untuk ini tidak dipakai dulu. Koordinatnya. Ini long lat. Nah, untuk jadi data ini kita masukkan ke sini. Longitude kan? Long itu di mana, ada di, kita lihat di modelnya longitude yang ini ya, longitude sama latitude sama long latitude. Nah, ini tidak akan jalan karena bentuknya string tadi. Jadi ini data indeks, ini indeks berapa, kemudian longitude sama latitude. Nah, kita coba data seperti ini ya. Kalau jalan berarti jalan. Nah, ini udah jalan ya. Oke, sudah jalan. Tapi kalau tidak jalan, teman-teman tinggal ini dibuat ke plot ya. Ke plot. Seperti ini. To float. To float. Dikasih parse float ya. Kalau tidak jalan dikasih di sininya, dikonversi ke float. Oke. Seperti ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, jalan ya. Nah, untuk marker ini bisa di custom seperti cerita di awal. Misalkan ini yang hotel ya, hotel taruh di sini. Oke, kemudian ininya kita masukkan ke L marker, ke sini,
ikannya itu ya, kita coba dulu. Sudah ya, sudah ada 2 markernya. Kalau mau berbeda-beda ikonnya ya ini ya, tinggal dikondisikan. Nanti ya di load data dari JSON-nya, mungkin kategori di sini kasih kondisi ketika kategori 1 misalkan, maka ikonnya yang ini dan seterusnya ya. Oke, kalau mau diklik bisa juga par hotel marker ya. Cukup sampai sini aja, yang diklik kan sudah di atas. Oke, jadi ini untuk menampilkan data dari database ke peta menggunakan Laravel. Saya ulang, tadi buat database dulu. Kalau saya tadi membuatnya ini GIS, kemudian bikin sebuah tabel misalkan titik dengan kolom-kolom ID, nama, latitude, longitude, atau sesuai keinginan teman-teman semuanya. Setelah itu kita tentukan ini database-nya, atur di environment-nya, ini database GIS. Selanjutnya kita buat rootnya kita tembak, kita gunakan controller kalau sekarang dengan cara seperti ini. Nama controllernya titik ya, dan metodenya index. Kemudian yang keduanya ini, kalau yang pertama tadi mana ya, http titik di sini, yang ini seperti biasalah ya. Oke, kemudian yang keduanya bikin model titik di sini dengan perintah seperti ini. Berada di folder app-gis karena tadi udah dirubah file artisannya, php artisan make model titik model. Kalau untuk controller ini php artisan make controller titik controller ya, atau di create di sini juga bisa, suka-suka ya. Untuk modelnya seperti ini, kita tambahkan db nya di sini, db. Kemudian buat sebuah fungsi atau metodenya ini all data, ambil dari kolom tabel titik dengan kolom nama, latitude sama longitude, get result. Oke, kemudian di controllernya tambahkan ini titik modelnya, kemudian bikin juga construct yang ini biar bisa dibaca di sini. Kemudian satu lagi kita bikin ininya metode titik yang digunakan untuk memanggil datanya ya. Nanti result this titik model yang ini, kemudian all data ada di model tadi ini, all data. Kemudian return JSON encode ya. Terakhir kita tambahkan di view-nya tambahkan dulu, jangan lupa jQuery-nya saya pakai 351. Terus di bawah one pick ready ya. Ready tinggal ketik saja, udah hafal. Kalau nggak hafal ya kopas saja. Kemudian get JSON gini, ini URL-nya titik JSON yang tadi sudah dibikin di root mana tadi, di root ya. Ini root, ini titik JSON. Oke, titik JSON. Oke, selanjutnya tinggal di loop saja, semua datanya ditampilkan dibuat bikin marker. Ini marker seperti biasa, ditampilkan seperti yang awal-awal gini, L marker seperti ini ya.
hanya saja koordinatnya yang kita tambahkan dari database. Sebaiknya pakai ini float, parse float, kemudian ini data index longitude dulu ya, baru latitude. Oke, yang sini sama. Oke, itu saja untuk menampilkan data dari dari database. Atau kita coba dulu satu lagi, kita tambahkan datanya ya, titik kita tambahkan data C misalkan. Jadi kalau mau manipulasi, kalau berdasarkan ini tinggal dimanipulasi datanya saja, database-nya saja. Nah, nanti petanya mengikuti. Nah, ini yang ketiga, ini latitude-nya ini, kemudian longitude-nya yang ini, longitude. Oke. Harusnya ada 3 ini. Nah, ada 3 kan, 1 2 3. Oke, seperti itu. Jadi untuk menampilkan data dari database yang ini MySQL ya, dari RDBMS MySQL, menggunakan MySQL. Terserah teman-teman semua mau menggunakan apa saja, logikanya seperti itu. Untuk video selanjutnya nanti kita akan coba menggunakan data GeoJSON ya, ini GeoJSON. Kalau sekarang kan dari database, kalau berikutnya dari GeoJSON. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.